Ini terjadi 2 tahun yang lalu pada Halloween 2023. Saya seorang pria berusia 25 tahun, tetapi pada saat cerita ini terjadi, saya berusia 22 tahun. Saya memiliki hari yang panjang karena ada festival di mana orang tua membawa anak-anak mereka ke pusat kegiatan untuk berbagai aktivitas seperti permainan kompetitif, lomba kostum, kuis untuk permen, dan permainan dodgeball antara anak-anak dan orang tua. Secara keseluruhan, itu adalah waktu yang sangat menyenangkan, tetapi tentu saja melelahkan. Sebagai konteks, saya adalah pekerja komunitas, jadi mengadakan acara komunitas adalah hal yang biasa saya lakukan, tetapi itu juga melelahkan, jika itu membuat sense. Bagaimanapun, setelah semuanya selesai, saya pulang dan siap untuk beristirahat. Sekitar 1 jam setelah saya pulang, sekitar pukul 6, adik perempuan saya menelepon saya. Adik saya, yang akan saya sebut Savannah, ingin saya mengantar dia dan keponakan saya, yang akan saya sebut Jackson, untuk trick or treating karena orang tua kami maupun orang tua Jackson tidak mau melakukannya. Dan seperti biasa, tugas itu jatuh pada saya sebagai kakak yang keren untuk turun tangan dan membuatnya terjadi. Savannah berusia 15 tahun dan Jackson 11 tahun. Meskipun saya sama sekali tidak bersemangat, saya bangun, mengenakan pakaian, dan pergi ke rumah orang tua saya untuk menjemput mereka. Setelah sampai di sana, saya bertanya apakah mereka sudah siap, tapi Savannah masih menyelesaikan kostumnya. Dia berdandan sebagai Raven dari Teen Titans. Dia bahkan memakai makeup putih untuk memberikan penampilan hantu yang biasanya dimiliki Raven. Jackson berpakaian seperti Sub-Zero dari Mortal Kombat. Setelah Savannah selesai, kami masuk ke mobil dan berangkat. Saya membawa mereka ke sebuah lingkungan yang cukup ramai agar mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin permen. Setibanya di sana, kami mulai berkeliling dari rumah ke rumah. Semua orang yang kami temui ramah dan memiliki banyak permen untuk dibagikan. Ada satu rumah di mana seorang pria tua memberi mereka masing-masing hotdog dan soda. Dia mengatakan bahwa setiap tahun di Halloween, dia tidak membagikan permen. Dia memangga makanan sebagai gantinya karena dia lebih suka memberi anak-anak sesuatu yang mengandung protein karena baik untuk tubuh. Jujur saja, kita mungkin butuh lebih banyak orang seperti itu. Kami melewati banyak anak-anak lain dan beberapa di antaranya memuji kostum Savannah dan Jackson. Saya juga melihat beberapa kostum yang sangat keren. Semua orang di daerah itu sepertinya benar-benar bersemangat. Ketika kami sampai di rumah terakhir untuk malam itu, kami mulai berjalan kembali ke mobil. Perjalanan itu sekitar 10 menit karena kami sudah berjalan cukup jauh di lingkungan itu. Lingkungan itu sekarang kurang ramai, dan tidak banyak orang yang keluar masuk. Itulah mengapa saya terkejut ketika melihat ke seberang jalan dan melihat seseorang berpakaian serba hitam berdiri di halaman yang tidak ada lampu teras menyala. Saya terkejut bisa melihatnya sama sekali, tapi saya selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Ketika saya melihat lebih dekat, sepertinya orang itu mengenakan jubah berkerudung dengan pakaian serba hitam dan topeng karena saya sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Jujur saja, saya tidak bisa membedakan apakah itu pria atau wanita. Siapapun dia, sepertinya dia sedang memperhatikan kita. Saya menyuruh Savannah dan Jackson untuk tetap dekat dengan saya dan berkata, ada orang mencurigakan di seberang halaman. Lihat saja, tapi jangan menatap. Saya mengatakan itu agar mereka bisa melihat siapa yang saya bicarakan tanpa mendorong orang itu untuk mendekati atau mengikuti kita. Jackson tertawa dan berpikir itu hanya seseorang yang mencoba menakuti orang yang lewat. Savannah, however, terlihat jelas khawatir. Sekarang, untuk memberi konteks, saya membawa tas punggung dengan glock di dalamnya, dan Savannah tahu hal itu. Jadi, ketika aku menyuruh mereka tetap dekat, dia mungkin menyadari aku serius. Jackson tidak tahu apa-apa. Dia terlalu muda untuk aku beritahu bahwa aku membawa senjata sungguhan. Saat kami berjalan menjauh, sepertinya orang itu masih mengawasi kami, meskipun sulit dilihat dalam kegelapan. Kami semakin dekat ke mobil ketika tiba-tiba aku mendengar langkah kaki berat di belakang kami, seperti sepatu bot menghantam beton. Aku berbalik dan melihat orang yang sama lagi. Pakaian yang sama, semuanya hitam, tapi kali ini aku bisa melihatnya lebih jelas. Mereka mengenakan rompi taktis, sepatu bot taktis, dan celana hitam yang dimasukkan ke dalam sepatu bot. Mereka memakai topeng spandex penuh yang sepenuhnya menutupi wajah mereka. Itu membuat situasi menjadi jauh lebih serius. Ketika melihat seseorang berpakaian seperti itu, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah bahwa mereka bersenjata. Dia mengikuti kita, pikirku. Aku berbisik pada Savannah dan Jackson.
Kalian berdua harus mendengarkan dengan seksama. Jangan berhenti berjalan dan jangan menoleh ke belakang. Orang yang aku sebutkan tadi sedang mengikuti kita. Mereka ada di belakang kita saat ini. Yang terakhir kita inginkan adalah membuat mereka terkejut atau memicu reaksi mereka. Jadi, tetap tenang dan teruslah berjalan. Aku terutama melihat ke arah Jackson saat mengatakan ini karena dia lebih muda dan mungkin tidak sepenuhnya memahami seberapa seriusnya situasi ini. Savannah mengerti sepenuhnya. Kami terus berjalan dan sesekali melirik ke belakang. Orang itu tetap menjaga jarak yang sama, tapi tetap mengikuti. Saat kami sampai di mobil, mereka masih mendekati kami. Itulah saat aku memutuskan untuk melakukan tindakan berani. Aku mengeluarkan Glockku dan mengarahkannya ke orang itu. Saya bertanya mengapa dia mengikuti kami. Orang itu mengangkat tangannya seolah-olah tidak mengharapkan saya melakukan itu, lalu perlahan melepas topengnya. Itu adalah seorang wanita, dan dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia melepas topengnya, tetapi tidak menjawab pertanyaan saya. Dia hanya menatap saya dengan kosong. Saya bertanya lagi, masih mengarahkan pistol. Mengapa kamu mengikuti kami? Apa yang dia katakan selanjutnya tidak masuk akal. Dengan nada hampir robotik, dia berkata, saya polisi undercover. Saya diberitahu ada pencurian, jadi saya datang untuk memeriksanya. Itulah mengapa saya berdiri di luar rumah itu, tapi ketika Anda menatap saya dengan aneh, saya mengira Anda yang melakukannya. Jadi, lebih baik Anda menurunkan senjata itu atau saya bisa menahan Anda karena mengancam petugas hukum. Saya ragu-ragu, tapi akhirnya menurunkan senjata saya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak ingin berisiko ditahan atau merusak malam anak itu, tapi ceritanya tidak masuk akal. Dia mengaku mendapat kabar tentang pencurian, jadi mengapa dia hanya berdiri di luar menghadap jauh dari rumah? Bagaimana melihatnya dengan aneh membuatnya berpikir aku yang melakukannya? Mengapa aku harus merampok rumah lalu berjalan santai di sekitar lingkungan? Dan mengapa dia mengenakan jubah berkerudung? Semua pertanyaan itu berputar di benakku. Jadi, aku bertanya padanya, jika kamu sedang menyamar, mengapa kamu mengenakan perlengkapan taktis? Bukankah itu akan membuat orang tahu bahwa kamu adalah petugas kepolisian? Dan apa gunanya jubah itu? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku lagi, tapi kali ini ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang jahat di matanya, seolah-olah dia kesal karena aku tidak percaya padanya dan sedang memutuskan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Jackson dan Savannah tetap diam sepanjang waktu itu. Lalu dia tersenyum dengan senyuman yang menakutkan dan mengganggu, lalu berkata, jika kamu tidak punya senjata itu, malam ini akan berakhir jauh lebih berbeda bagimu. Tepat saat dia selesai berkata, aku melihat 4 sosok tiba-tiba muncul dari antara rumah-rumah dan berjalan ke arah kami. Semuanya mengenakan perlengkapan taktis, tapi tanpa jubah. Saya langsung menyuruh Savannah dan Jackson masuk ke mobil, sambil terus memandang wanita dan orang-orang itu. Setelah melihat mereka masuk, saya pun masuk dan melajukan mobil. Saat saya pergi, wanita itu masih berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Yang lain, 3 pria dan 1 wanita, tidak tersenyum. Mereka memiliki wajah kosong tanpa emosi, seolah-olah mereka tidak memiliki jiwa. Sulit untuk dijelaskan. Selama perjalanan pulang, mobil itu sunyi senyap. Saya yakin anak-anak juga dalam keadaan terkejut seperti saya. Saya mengantar mereka pulang, memastikan mereka masuk dengan aman, lalu pulang ke rumah untuk memproses segala yang terjadi. Hal yang tidak bisa saya lupakan adalah mengapa mereka menargetkan kami. Lingkungan itu penuh dengan orang yang berjalan-jalan. Jadi mengapa kami? Saya berharap bisa mengatakan semuanya berakhir di sana, tapi tidak. Beberapa hari kemudian, saya menerima pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Hanya foto, tanpa kata-kata. Foto itu menunjukkan mobil saya di parkiran kompleks apartemen saya. Saya menghubungi polisi dan menceritakan segala yang terjadi pada malam Halloween. Mereka mencatat laporan, tapi mereka tidak bisa menyelidiki kecuali ada ancaman langsung. Biasa saja. Karena penasaran dan mungkin bodoh, saya kembali ke rumah yang sama tempat saya pertama kali melihat wanita itu. Saya mengetuk pintu dan seorang pria berusia 40-an membukanya. Saya bertanya apakah mereka mengalami perampokan pada malam Halloween. Dia terlihat bingung dan mengatakan tidak. Dia mengatakan dia tidur lebih awal karena harus bekerja keesokan harinya dan tidak memperhatikan hal aneh apapun. Saya menceritakan apa yang saya lihat, dan dia tidak tahu apa yang saya bicarakan.
Saya mengucapkan terima kasih padanya atas waktunya dan pergi. Pada saat itu, saya sudah tahu bahwa cerita tentang polisi undercover itu palsu, tapi saya ingin melakukan penyelidikan kecil-kecilan sendiri hanya untuk memahami situasinya. Siapapun wanita itu dan orang-orang itu entah bagaimana tahu nomor telepon saya dan di mana saya tinggal. Hal itu membuat saya bertanya-tanya, apakah itu bukan pertemuan kebetulan setelah semua? Apakah mereka mengawasi saya selama beberapa waktu? Apakah mereka merencanakan sesuatu pada malam itu? Dan fakta bahwa saya membawa senjata membuat mereka kaget. Semua pikiran itu membuat saya kacau dan merasa paranoid untuk waktu yang lama. Saya harus pergi ke terapi dan memasang kamera ring di pintu depan hanya untuk merasa aman lagi. Jika Anda penasaran, saya belum pernah dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal sejak saat itu. Tidak ada yang terjadi sejak foto itu. 2 tahun kemudian, saya masih sering mengingat malam itu. Menulis ini sangat membantu saya, dan saya berusaha sepenuhnya melupakan hal itu. Tapi jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan, itu adalah selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin mengawasi Anda. Mudah terjebak dalam situasi berbahaya hanya karena keberadaan Anda. Jadi, selalu jaga keamanan dan perlindungan diri karena saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa membawa senjata pada malam itu mungkin menyelamatkan nyawa kami.